hingga akhirnya dikaruniai keturunan. Namun ajaibnya, bayi ini bukanlah bayi biasa, karena makannya sangat banyak. Ia pun tumbuh dengan sangat cepat. Meski masih bocah, besarnya melebihi orang dewasa. Orang-orang memanggilnya si kebo. Orang tuanya pun sampai kewalahan saat menyediakan makanan untuknya. Tak jarang ia akan mengamuk ketika makanannya kurang. Bahkan sampai-sampai dia merusak rumah warga. Dan warga pun akhirnya membantu untuk menyediakan makanan untuk si kebo. Dan dengan tubuhnya yang besar, si kebo pun terus membantu warga. Seperti misalnya saat warga panen besar, membetulkan rumah yang rusak, atau saat memindahkan batang pohon yang tumbang karena badai. Suatu waktu di penghujung musim hujan menjelang musim kemarau, persediaan bahan pangan berkurang drastis. Warga pun khawatir kalau si kebo mengamuk lagi. Mereka pun mencari solusi. Dan akhirnya si kebo diminta untuk membuat sebuah sumur yang akan menampung air untuk mengairi ladang pertanian. Si kebo pun menyanggupi. Membuat sumur adalah hal kecil baginya yang besar. Dia pun mulai menggali, dan menggali. Saat dirasa sudah cukup, warga malah memintanya untuk kembali menggali lebih dalam. Dan sumur itu pun menjadi semakin dalam. Si kebo menurut saja demi imbalan makanan yang berlimpah. Ia pun bekerja, hingga akhirnya ia terlelap dan tertidur. Saat dihasut oleh seseorang yang rumahnya pernah dirusak oleh si kebo, warga pun akhirnya bersepakat untuk melempari batu-batu besar ke dalam lubang sumur tersebut. Padahal si kebo masih ada di dalamnya. Dari bawah sumur, air tanah pun keluar mengisi keseluruhan sumur. Dan dari atas, batu-batu menutupi lubang sumur tersebut. Si kebo pun terbangun. Namun semuanya sudah terlambat. Ia tak selamat. Air tanah pun terus-menerus keluar hingga meluap dan membanjiri seluruh desa. Warga pun kehilangan rumahnya, sawah, dan seluruh harta benda mereka. Dan desa itu pun akhirnya tenggelam dan menjadi sebuah danau. Tumpukan hasil galian si kebo pun berubah menjadi sebuah gunung yang sangat besar.